Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Teman-teman semuanya, insya Allah di video kali ini kita akan belajar membaca surah Al-Fatihah yang benar sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita baca surah Al-Fatihah yang nggak benar, gimana sholat kita bisa sah? Soalnya surah Al-Fatihah itu masuk dalam salah satu rukun sholat. Saya bacain dulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah teman-teman semuanya, perlu kita perhatiin ketika kita membaca Al-Quran, suara kita harus jelas. Artikulasinya harus terdengar dengan jelas. Jangan sampai ketika kita ngaji, buka mulutnya itu kecil banget. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah itu suaranya jadi gak jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi kalau kita buka mulutnya besar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, baru terdengar jelas. Teman-teman semuanya, ketika membaca Al-Quran, yang penting itu adalah kejelasan bunyinya, bukan cara kita mengondisikan mulut. Ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat fathah atau baris atas, maka mulut kita buka. Misalnya Hamzah, Kalau kita mengucapkan huruf yang berharokat kasrah atau baris bawah, mulut agak ditarik dikit. I. Rahang bawah diturunin. I. Kalau harokatnya dhammah atau baris bengkok, agak dimoncongin dikit. U. A. I. U. Tujuannya apa? Supaya suaranya jelas. Tapi yang harus kita garis bawahi, bukan cara kita mengondisikan mulut yang harus jadi perhatian utama, melainkan kejelasan bunyinya. Kalau kita perhatiin syekh-syekh dari Timur Tengah, mereka buka mulutnya biasa aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi bunyinya jelas banget, clear banget. Mereka buka mulutnya biasa aja. Nggak terlalu terlihat beda antara pengucapan huruf yang berharokat fathah dengan yang berharokat kasrah. Bibirnya nggak berubah, tapi sebenarnya rahang yang ada di dalam mulut itu berubah. Itulah yang menyebabkan bunyinya lebih jelas. A'udzu billahi. Jangan berlebihan. Wallahu a'lam. Terus teman-teman, hati-hati. Kebanyakan orang Indonesia itu udah punya irama template gitu ya. Pernah dengar orang ngaji kayak begini?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gak masalah dengan iramanya. Tapi yang salahnya di mana? Mad tabi'inya kelebihan, lebih dari 2 harokat. Dan ini keliru. Harusnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau masih mau pakai irama ini, sebenarnya ini maqam bayati ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu kesalahan umum yang paling sering banget ditemuin. Sekarang baru kita bahas dengan detail ya, teman-teman. Setiap huruf punya hak dan mustahak. Hak itu tempat keluarnya atau kita kenal dengan istilah makhraj. Adapun mustahak itu suaranya. Kejelasan suara ketika kita membaca Al-Qur'an itu menentukan mustahaknya. Teman-teman harus perhatiin, jangan sampai ada gerakan-gerakan yang gak perlu ketika kita membaca Al-Quran. Yang paling sering terjadi, kita menggerakkan bibir. Ada juga sebagian yang menggerakkan pipi gitu. Ketika ngaji itu, mulutnya itu gak karu-karuan. Gak perlu ada gerakan-gerakan yang berlebihan. Bacaan Al-Quran yang baik itu yang lain, yang lunak, nggak ngeberatin pembacanya. Kita berusaha membaca dengan fasih, dengan benar, dengan tajwid yang tepat, tapi jangan juga ekstrim, teman-teman. Kita lanjut ya, dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada orang, saya perhatiin ketika membaca ta'awudz, kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi bibirnya itu gerak-gerak, maju. Padahal nggak usah. Perhatiin ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak maju bibirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kapan mulutnya maju? Hanya ketika harokatnya dhammah. Kalau baris atas fathah atau baris bawah kasrah, itu bibir nggak perlu monyong. Hanya maju ketika harokatnya dhammah. Misalnya a'u, a'u. Ini kenapa bibirnya agak maju? Supaya huruf dengan harokat dhammahnya terdengar dengan jelas. A'udzu. Selain itu gak usah maju. Nanti kita akan cek di beberapa huruf yang keseringan orang maju gitu. Pelan-pelan ya teman-teman, kita bahas huruf-huruf yang ketemu dulu. Mulai dari hamzah, ketika kita mengucapkan a'udzu billah, bukan bukan tapi di antara keduanya. A'udzu, a'udzu. Kemudian huruf ain. Huruf ain ini nggak ada di bahasa Indonesia, jadi lumayan sulit. Saya dulu sebelum belajar termasuk orang yang keliru juga mengucapkan huruf ain. Coba teman-teman cek ya, makhraj huruf ain itu ada di tengah-tengah kerongkongan, bukan di hidung. Jadi kalau suara keluar dari hidung, itu makhrajnya nggak tepat. Bukan a'u, tapi a'u. A'u, bukan a'u. A'udzu billah, banyak juga yang ngaji kayak begitu ya. Melainkan a'u, a'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi huruf ain yang tepat keluar dari tengah kerongkongan, bukan dari hidung. A'udzu bukan a'udzu, bukan a'u tapi a'u. Teman-teman latih ya biar benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian huruf zal. Huruf zal makhrajnya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. A'udzu, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian lafaz jalalah, di situ ada huruf lam ya. Ketika lafaz jalalah diawali dengan huruf sebelumnya yang berharokat kasrah atau baris bawah, maka lafaz jalalahnya kita baca tarqiq atau tipis. Billahi, bukan billahi. Kebanyakan orang Indonesia memang huruf lamnya itu tebal. Teman-teman harus tahu,
Huruf L Indonesia beda dengan lam bahasa Al-Quran. Bedanya di mana? Kalau huruf L Indonesia, lidah ketemu dengan langit-langit bagian tengah. Mahal, tebal. Nah, kalau L-nya kita ganti jadi lam bahasa Al-Quran, mahal, mahal, tebal. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, ujung lidah ketemu dengan langit-langit bagian depan, nggak sampai menyentuh gigi seri atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita terusin teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan syayata, syayata. Jangan sampai ada syayata. Melainkan syaita, asyaitonir rajim. Yang harus jadi catatan juga, bibir nggak boleh maju ketika kita ngucapin huruf sya. Sya, mulut jangan maju. To, nggak perlu begitu. Asyaita, asyaita, nggak perlu maju bibirnya. Kalau maju itu mustahak hurufnya tidak sempurna. Asyaita, asyaitonir rajim. Buat teman-teman yang selama ini masih keliru, coba latihannya sambil bercermin ya. Huruf shin ngucapinnya itu kayak ngusir hewan ya. Hush, hush, asyaita. Kemudian huruf to ini sifatnya tebal, kuat, jadi nggak perlu bibirnya maju. Asyaita, syaita. Itu salah. Yang tepatnya asyaitonir rajim. Terus di lafaz ar-rajim, asyaitonir rajim. Hati-hati, saya nemuin ada orang yang nyelipin huruf waw di situ. Syaitonir rajim. Harusnya asyaitonir rajim, bukan asyaitonir rajim. Bukan niu rajim, tapi ar-rajim. Asyaitonir rajim. Huruf ra di sini punya tasydid. Asyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tipis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga sama ya, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahirrahmanirrahim. Nah, di lafaz ar-rahim di sini bukan rahim, tapi rahim. Hanya dari tengah kerongkongan, bukan dari pangkal. Bukan ar-rahim, tapi ar-rahim. Ini harus jadi catatan teman-teman, karena teman-teman pemula banyak banget yang masih keliru di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perlu jadi catatan teman-teman, ketika kita lagi fokus belajar tajwid, iramanya nggak usah terlalu fokus dulu deh, dibikin simple aja. Jangan sampai gara-gara irama kita malah jadi keliru ngajinya. Contoh, di ujung ayat yang merupakan mad arid lis sukun, malah jadi ketambahan tasydidnya, padahal nggak ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang ngaji begitu? Nggak boleh ya. Harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada juga yang refleks, bibirnya itu langsung ditutup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ditutup, jadinya Rabbil Alamin. Jadi kayak Rabbil Alamin gitu. Harusnya Rabbil Alamin. Nah, si bibirnya jangan rapet dulu. Jadi kalau kecepatan rapetnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu jadi Rabbil Alamin jadinya. Astaghfirullahaladzim. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, ketika kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah, bibir nggak boleh gerak kecuali di huruf-huruf ba, waw, fa, dan mim. Selain huruf ba, waw, fa, mim, bibir nggak boleh gerak. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan syaita. Nah, jadi nggak perlu maju bibirnya. Oke, kita review ya teman-teman.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ma tipis, bukan ma, tapi ma. Maliki yaumiddin. Huruf kaf punya sifat hamas. Apa aja tuh huruf-huruf yang punya sifat hamas? Fakhsuhu syakhsun sakat. Jadi huruf kaf itu masuk ke dalam kategori huruf yang mempunyai sifat hamas, mengalirkan udara atau berdesis. Cuma huruf kaf dan juga ta, sifat hamasnya itu tidak terlalu kuat seperti huruf-huruf hamas yang lainnya. Baru terdengar dengan jelas ketika sukun. Contohnya alam nashrah laka sadrak. Tapi ketika hurufnya punya harokat, maliki, dia ada aliran udara tapi sedikit. Jangan juga berlebihan. Maliki yaumiddin. Jangan gitu juga ya. Maliki yaumiddin. Kita terusin lagi ayat 4. Maliki yaumiddin. Huruf dal dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab beda dengan huruf D yang ada di bahasa Indonesia kita. Bedanya di mana? Kalau huruf D, ujung lidah ketemu dengan langit-langit atas bagian tengah. Tapi kalau huruf dal, ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri atas. Duduk, tapi kalau orang Arab ngomong jadi duduk, lebih lunak. Meskipun huruf dal itu termasuk huruf yang syiddah, kuat. Tapi jangan sampai kita bacanya alhamdu atau maliki yaumiddin. Harusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Dadidu, bukan dadidu. Oke, next ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyya, hamzah berharokat kasrah ketemu dengan huruf ya bertasydid. Iyya, bukan iya. Ada juga yang baca kayak ada mat di situ. Iya. Ini salah ya teman-teman. Harusnya iyya. Hati-hati teman-teman. Para ulama udah menghitung jumlah tasydid yang ada di surah Al-Fatihah ada 14. Hilang aja satu, maka bacaannya tidak benar. Nah, kalau kita sholat kita nggak sah. Hati-hati banget teman-teman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Tipis ya. Nasta'in. Berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf H makhrajnya di pangkal tenggorokan, bukan di dada. Enggak ada huruf dari huruf hijaiyah, dari huruf-huruf Al-Quran yang makhrajnya di dada. Apalagi H. H itu huruf yang lemah. Kebanyakan orang-orang ya, termasuk para imam, para qari itu. Ihdinas, keluarnya dari dada gitu. Ihdinas sirat. Ini enggak tepat teman-teman. Hati-hati banget. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai ihdinas sampai dadanya sampai getar banget karena keluar dari sana. Jangan. Kita terusin huruf sad. Sa, si, su. Sa, si, su. Bibir enggak perlu maju. Jangan sampai ihdinas sira. Ini banyak banget yang kayak begini. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas sira. Al-mustaqim. Huruf sin sempurnakan sifat hamasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ta, bukan ta. Tipis ya, ta. Nah, kemudian huruf qaf. Huruf qaf makhrajnya pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak. Qa, qa.
Huruf qaf sifatnya syiddah kuat, tapi nggak ada sifat hamasnya, nggak ada aliran udara. Jangan sampai qa, qi, qu. Itu ada aliran udaranya, nggak benar. Seharusnya qa, qi, qu. Qa, qi, qu. Beda dengan kaf. Kalau huruf kaf makhrajnya pangkal lidah ketemu dengan antara langit-langit lunak dan langit-langit keras. Jadi makhraj kaf itu ada di depannya makhraj qaf. Qaf lebih belakang, kalau kaf lebih depan. Jangan sampai kita baca al-mustaqim. Jadi kaf di situ. Astagfirullahaladzim. Bacaannya jadi salah dan maknanya berubah. Hati-hati teman-teman. Kita terusin. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'am, bukan an'am ya. An'am, satu hamzah, satu ain. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. Di situ ada mushaf yang mencantumkan waqaf lam, artinya dilarang berhenti. Tapi ada juga pendapat ulama qiraat yang lain boleh berhenti. Jadi silakan dipilih ya teman-teman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairi beda dengan huruf G Indonesia ya. Huruf ghain ya. Huruf ghain itu ada di ujung kerongkongan. Ghain, kha, dekat dengan makhraj kha. Kha, gha. Kha, gha. Kha di depannya, ghain di belakangnya. Ghairil maghdu. Huruf ra sifatnya tarkik di sini tipis. Kenapa? Karena harakatnya kasrah, baris bawah. Al-maghdu. Al-maghdu. Huruf dhad termasuk huruf-huruf yang sulit untuk kita ucapkan. Hanya Rasulullah SAW yang sempurna dalam melafalkannya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Orang Arab aja sulit, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Dha, dhi, du. Ghairil maghdu. Makhrajnya itu pertemuan antara tepi lidah dengan pangkal gigi geraham atas. Boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri, boleh juga dua-duanya. Jangan sampai ghairil maghdu jadi kayak dal ya. Itu karena hanya ujung lidah yang ketemu dengan langit-langit. Dha, dhi, du. Ghairil maghdu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Perhatiin teman-teman, ketika ngucapin alaihim sebelum waladdallin, bibirnya ditutup rapat dulu ya. Ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin. Huruf dhad di sini ada tasydid. Jadi tahan dulu. Waladdallin. Sebentar aja. Huruf lam juga sama. Waladdallin. Di sini ada mad lazim kilmi musaqqal atau mad lazim kalimi musaqqal. Panjangnya 6 harakat. Waladdallin. Amin. Gimana ngucapin amin yang benar? Yang benar sama kayak kita baca Yasin. Gimana baca Yasin? Yasin. Amin. Minnya yang dipanjangin banget. Jangan malah alifnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini teman-teman sedikit sharing dari saya gimana cara kita baca surah Al-Fatihah dengan benar. Saya sadari bacaan saya pun masih jauh dari kata sempurna. Kita masih sama-sama belajar teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus thalabul ilm. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan makasih untuk Warung Kopi Kiwari yang udah memfasilitasi tempat yang
Qazi ini. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول